Kena mental. Gus Yassin langsung diam dengan pernyataan Wakil Gubernur Hendrar Prihadi. Bagaimana kemudian di Banjarnegara, tomat itu dibuang sama petani. Kenapa? Harganya turun, tidak ada yang beli. Bagaimana kemudian kita ke Temanggung, Wonosobo? Tembakau, hampir banyak petani yang mengeluhkan tembakonya nggak ada beli. Karena salah satu perusahaan besar itu tidak membeli hasil tembakau. Jadi, buat kami Andika Hendi, program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu, Gus. Mohon maaf, Gus ya. Maka mungkin saya yang keliru. Saya mungkin terlalu ekspektasi terhadap BUMD yang sudah dibuat di zaman Gus Yassin. Catatan yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tentang pupuk. Benar sekali. Nah inilah PR kita. Pasangan Andika dan Hendi pun, Pak Lutfi, hari ini kita juga ingin fokus pada problem pupuk. Karena pupuk ini benar-benar kalau kita dengar miris sekali. Katanya kuotanya cukup. Tapi kemudian pada saat petani akan melakukan penanaman, pupuk itu nggak ada. Atau bahkan kalau beli harus susah. Maka kita sepakat, masukannya Pak Lutfi juga oke. Gus Yassin pertanyaannya di situ tadi, tapi enggak apa-apa. Mungkin nanti di belakang kita bisa diskusi terkait BUMD. Gitu ya? Yeah. Masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, kalau mau ditambahkan. Menambahkan, untuk pajak air permukaan memang harus kita benahi sedemikian rupa sehingga penggunaan air permukaan itu lebih efektif untuk ketahanan pangan. Baik. Orang mungkin sudah mendengarkan sedikit perdebatan antara wakil dari Andika Perkasa dan wakil dari Lutfi, yang dimana mereka mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Perdebatan itu berlangsung, tentunya tanggapan atau pertanyaan dari saudara kita, wakil dari Lutfi, sehingga pertanyaan yang dilontarkan oleh wakil dari Lutfi tersebut bisa dijawab oleh wakil dari Andika Perkasa. Tentunya sangat menarik dan sangat tepat. Bisa dikatakan bahwasanya mereka kalah mental dengan jawaban seorang wakil dari Andika Perkasa, calon gubernur Jawa Tengah. Tentunya mereka membahas soal perekonomian di Jawa Tengah. Jangankan di Jawa Tengah, tentunya di seluruh Indonesia ekonomi tentunya masih sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Karena tingkat ekonomi itulah menentukan bagaimana kita ke depannya. Dan persawahan ataupun perkebunan tentunya itu sering dikelola oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan ataupun tinggal di perkotaan. Tanam sawit, tanam jagung, ataupun tanaman padi, tentunya mereka membutuhkan adanya pupuk. Mereka juga sempat membahas pupuk dan bahkan perairan di Jawa Tengah. Tentunya sama-sama membutuhkan pupuk adalah pangan dari seorang padi. Ketika padi tidak mendapatkan pupuk, maka padi tersebut tidak akan subur, bahkan tidak akan berhasil untuk kedepannya. Jadi sangat perlunya adanya pupuk, perlunya adanya air. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang perdebatan antara wakil dari Andika Perkasa dan Yassin, saya baru ingat namanya Yassin, bisa dikatakan bahwasannya kita melihat kualitas seseorang, siapa yang benar-benar memahami materi dalam perdebatan tersebut, dan siapa yang belum memahami materinya sama sekali. Calon gubernur itu adalah salah satu pemimpin yang harus mengayomi masyarakat. Tentunya mereka harus lebih agresif, lebih kreatif, lebih mengetahui apa keperluan di Jawa Tengah, apa kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah.
jangan hanya sekedar mencalonkan diri, bahkan sudah terpilih maka lupa kepada masyarakat Jawa Tengah, melainkan hanya kepentingan pribadinya sendiri. Banyak yang terjadi saat-saat ini, teman-teman. Berbicara tentang calon atau kepemimpinan, tentunya kita meminta atau mengharapkan pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakatnya, pemimpin yang benar-benar mementingkan masyarakatnya dan memikirkan peluang-peluang bagi masyarakat di sana. Itu adalah seorang pemimpin, bukan hanya sekedar memimpin, hanya sekedar iya atau tidaknya. Teman-teman, dalam sesuatu yang kita cari, banyak sekarang adanya serangan fajar. Nah, ini saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara kita, teman-teman yang di Jawa Tengah, karena ini yang kita bahas ini adalah calon gubernur Jawa Tengah. Tentunya jangan ada penyuapan uang ataupun uang pajar. Ketika kita menerima uang pajar tersebut, maka kita pilihlah calon tersebut. Apakah itu sudah benar? Apakah ini bisa sudah memimpin? Itu kembali lagi kepada teman-teman. Menurut saya, jangan tergiur dengannya adanya uang, tetapi lihat rekam jejaknya, lihat kualitasnya, lihat kepemimpinannya, apakah ini layak memimpin. Itu yang harus kita lihat, karena ketika kita salah memilih, maka kita akan menikmati kesalahan-kesalahan yang akan terjadi, teman-teman. Seperti pernah ada salah satu video mengenai Luffy, dan di saat debat tersebut juga mereka mengatakan mereka dapat dukungan kepada Jokowi, dari Jokowi, bahkan dari Prabowo Subianto. Apakah itu layaknya seorang pemimpin hanya mengandalkan endorsement atau promosi dari seorang mantan presiden? Nah, itu bukan seorang pejuang, melainkan hanya mempromosikan dirinya melalui politik-politik senior seperti Pak Jokowi, Prabowo Subianto, seorang presiden. Dan bahkan Luffy banyak teguran-teguran yang terjadi saat ini, bahkan dia melakukan kampanye dengan menggunakan baliho adanya Prabowo. Sebenarnya itu sudah melanggar hukum, pasal. Mungkin teman-teman juga mengetahui lah apa yang terjadi saat ini, dinamika yang sangat tidak netral. Ya, kita berharap dalam pemilihan di tahun ini, di 2024, pada tanggal 27 adalah pemilih yang sangat mewah yang kita harapkan. Menurut saya, bukan saya mengatakan Luffy itu tidak bagus, tetapi saya melihat rekam jejaknya beda dengan Andika Perkasa yang seorang mantan panglima. Luffy juga seorang instansi kepolisian, bahkan bintang 2. Tetapi kita lihatlah, terkadang kita melihat dari sudut pandang mereka bisa memahami dalam instansi kepolisian atau instansi TNI-an, tetapi dalam kepemimpinan, dalam kepemimpinan juga sulit, masih belajar. Menurut saya yang lebih paham adalah Andika Perkasa, dan apalagi wakilnya. Kita bisa lihat pemaparan atau edukasi, bisa dikatakan edukasi lah saat di debat kemarin. Teman-teman, dalam pemilihan 2024, pemilihan serentak, kita doakan saja yang terbaik. Saya sarankan jangan adanya cekcok. Kita ciptakan pemilihan yang damai, yang tanpa adanya keributan, apalagi kalau sempat sudah kalah, itu akan menjadi berat bagi kita semua. Ya, kita doakan saja pemilihan di tahun 2024 ini adem-adem saja, tidak adanya keributan, damai ketika sudah terpilih. Maka itulah yang kita harapkan, agar NKRI ini terjaga tanpa adanya cekcok. Jadi mungkin teman-teman juga sudah memahami soal kepemimpinan. Jangan terjerumus dengan uang pajar, jangan terjerumus karena endorsement,
Kalau kita memilih pemimpin yang hanya sekedar meminta promosi, itu bukan seorang pejuang. Tetapi ketika melihat Andika Perkasa, perjuangannya yang sangat kuat tanpa promosi dari, ya wajar sih, Jawa Tengah yang dimiliki oleh Kandang Banteng itu terkenal bahwa saatnya Jawa Tengah adalah milik PDP Partai Pejuang yang diketuani oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ya kita melihat peluang di sana bahwa Andika Perkasa akan menang. Bahkan elektabilitasnya sekarang juga Andika Perkasa juga sudah signifikan tinggi. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman, maka berikanlah tanggapan teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. Sonka TV melaporkan.